surat pernyataan bukan pengurus partai politik bermeterai hukum. Apa kalau tidak ada yang bisa dan berlaku sudah ada tujuan betul wajib. Kalau langsung dimalain, saya kesehatan mana mau jawab. Surat keterangan bebas narkotika, obat terlarang dan diet adaptif lainnya dari rumah sakit. Ini jelas kalau bukan tambahan senopati. Lampung urusan. Kita semua Mas Toto, ya wis hati Mas. Demi Allah. Sampai ke bun-bun. Dan setiap tahapan diarsipkan pada buka acaranya. Fotokopi akta ketahuan jelas, fotokopi akta ketahuan. Terus surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah. Dokter pemerintah pun kemarin kita mintanya ke puskesmas tidak boleh ngarang-ngarang dan tidak boleh sakit dulu. Itu yang kami kerjakan, makanya mohon maaf dengan segala maaf bila mana jawaban kami ini mungkin kurang pas atau mungkin kurang berkenan di hati saudara-saudara yang hadir. Dan selanjutnya, di bawah kan tidak ada yang tanggung jawab, ada tanda tangan warga, gitu. Makanya kalau tidak salah kaprah soal siji-siji. Makanya kesannya kalau tidak intimidasi, karena nyuruh saya sampaikan ke panitia bahwa saya tidak jadi advokat. Hari ini saya Mas Toto, sowan kok Mas. Dan insya Allah saya sowan tempatnya Pak. Pak J belum dapat info. Tapi kalau diajak ngarang-ngarang, Pak prajurit Pak, kalau saya tidak. Saya yakin semua saya Mas Toto juga sudah terbiasa di aturan. Nah mungkin nanti kita bersurat ke DPR terkait poin J ini perlu dilengkapi malih. Kita rumuskan, bensin yang iso kita rumus. Dari orang nambahin syarat yang lain. Kok dilurusin itu? Mas Toto, sekali lagi saya mohon maaf bila mana jawaban saya ini tidak memuaskan. Karena saya sendiri dengan aturan ini ya kurang puas. Ini apa daya kita? Apa daya kita? Karena jelas tertulisnya di situ surat pernyataan bukan pengurus partai politik bermeterai cukup. Artinya dikasih meterai ke kampung. Dan meterai hari ini nilainya 10.000. Beda dengan surat keterangan bebas narkotika, obat terlarang dan diet adiktif yang lainnya dari rumah sakit. Beda Pak. Sampai ujian terakhir masih terdaftar di KPU sesuai dengan informasi dari beliau, jadi masih terdaftar. Ya, saya gimana? Jadi bukan terdaftar di KPU ya. Jadi KPU itu, nah sekali lagi jangan terdaftar di KPU bahasanya. Dia itu anggota pagi ya. Jadi masih ada di Sipol, informasi. Nah, kalau saya ingin garis bawahi Pak, jadi jangan kemudian membenarkan situasinya. Mekanisme yang ada di KPU sekali lagi nanti klarifikasinya ke partai politik Pak. Ya, saya ingin dengan jangan mengarahkan ke KPU terus nih ya. Jadi klarifikasinya nanti ke partai politik yang bersangkutan bagaimana mekanismenya. Jadi biar nanti tidak menjadi bias kan begitu Pak. Kalau KPU nanti sudah selesai saya kira dari penjelasannya sudah selesai. Itu adalah KPU itu bukan data. Jadi segala kepengurusan di KPU betul datanya ada ya, nah itu ya datanya ada sehingga kami meminta data itu tentunya ke KPU dalam ini Mas Toto ya KPU karena data itu ada di KPU. Tapi kalau nanti minta karena dalam hal ini Pak Sirto sebagai pengurus partai itu tentunya ada nilai-nilai subjektif yang tidak dibaca. Makanya KPU itu kan netral. Maka bank datanya itu ada di KPU semua. Ya, data itu semua ada di KPU dari pengurus tingkat Kabupaten sampai pusat. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa Pak Toto ke KPU karena datanya ada di KPU.
terlepas apa tuh istilahnya administrasi atau apa, tapi yang jelas data di KPU. Terus yang kedua, ada undang-undang desa. Pak Lurah ini baca undang-undang desa, itu tentu akan berbeda dengan ini. Nampaknya Pak Lurah itu masih militerisme, sehingga apa-apa itu petunjuk instruksi siap, semacam ini. Padahal itu ada suatu dialog. Undang-undang desa dalam hal ini kami juga ikut menginisiasi. Dalam hal ini kami waktu itu sebagai LSM mereka untuk kuat itu adalah telah melakukan kebohongan publik, pembohongan publik. Terus yang ketiga, kaitan kepengurusan partai politik, itu dokumen ada di KPU. Dokumen ada di KPU. Karena KPU merupakan dokumen semua seluruh partai politik. Nah, tanyanya yang di dokumen itu, di KPU itu, semua dokumen ada seluruh. Nah, kebetulan dokumen itu tanggal 2 itu sudah di tangan Pak Toto. Betul atau? Nah, jadi ketika dia mengelak kaitan, oh udah ini udah bulan diri kok nggak bisa, karena KPU masih tercatat di situ. Kalau dia mau bulan diri mestinya sudah tidak tercatat di KPU. Landilan lain, karena baru ada ontran cepat-cepat dihapus di website. Nah, ini tidak menghilangkan jejak bahwa saudara Soeharto itu masih tercatat sebagai pengurus KPU, dan itu gugur demi aturan hukum. Itu catatan. Nah, biar adil, saya sebagai polisi dan tes ulang biar semua fair. Itu pendapat saya Pak, biar semua fair itu ada tes ulang. Karena apa? Karena keterdoran ketua panitia. Kebetulan panitia sebagai ketua Bamuskal, sebagai ketua panitia, tumpuk-tumpuk jabatannya kerjanya orang jos. Maka sarankan Pak Darto perlu ada proses tes ulang. Ini saran saya. Terima kasih. Kami minta kepada ketua panitia penyelenggara, kami lihat berkasnya Saudara Soeharto seandainya dalam pilihan. Karena kita sudah terbuka semuanya, kalau ada rahasia di balik batu kami teramar. Mulai hari ini kami mohon daripada ketua panitia berkas Soeharto yang ada lampirannya surat pernyataan saya tak melihat dan tak dokumen untuk kita. Betul dan tidaknya tadi sudah disampaikan ada hasilnya. Itu NY dari panitia, dari tim penguji disampaikan pada panitia dan langsung itu pada Pak Lurah selaku penanggung jawab. Nah untuk itu dilantik dan tidaknya itu mulai prosedur aturan itu terserah dari Pak Lurah. Kalau Pak Panitia sudah cukup untuk sampai pada hasilnya saja. Cuma itu aja panitia itu tugasnya, tidak sampai masalah pelantikan dan lain sebagainya, itu bukan ranah panitia. Lo arsipnya saudara Soeharto ini baru sampai pengunduran diri, baru sampai tingkat kecamatan. Sejak awal tidak ada. Pak. Dari sanggahan dari masyarakat sejak awal seleksi ini lolos, seleksi administrasi lolos, tidak ada sanggahan. Dari kelurahan. Dari masyarakat, dari forum masyarakat Sitomulyo Bersatu. Kami sanggahan ke panitia, cuman jawabannya yang bersangkutan cuman buat surat pernyataan bermaterai, tidak ada tambahan lagi. Itu dulu pernah menanyakan itu. Tapi hari ini kami buka berkasnya ada tambahan pengunduran diri secara pribadi maupun dari tingkat Kapanewon Bambang itu. Artinya ini bukan pertama kali bertanya ya Pak? Bolak-balik ya? Sudah habis pengumuman tanggal 2, tanggal 3 kita sudah mulai. Jadi bukan karena yang bersangkutan lolos sebagai nomor 1? Bukan, kita secara meluruskan aturan yang berlaku di Kabupaten Batu, Perda nomor 5. Pak, dengan adanya hari ini tidak ada kesimpulan yang cukup signifikan ini. Memenuhi syarat sebagai hal-hal yang sifatnya ke-KPU-an ya. Jadi hanya KPU saja. Jadi tidak ada unsur nanti ke tendensi salah satu
calon begitu, atau tendensi ke kelurahan juga ada. Tapi saya akan coba memposisikan diri sebagai KPU, Komisi Pemilihan Umum. Awalnya kami ingin menegaskan ini ya. Jadi KPU ini terkait dengan sistem informasi partai politik atau disingkat SIPOL itu menjadi bagian salah satu tahapan yang ada di KPU sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022, tahapan pemilu 2024, itu adalah tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Nah, apa dasarnya? Yaitu PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Mekanismenya yang ingin saya sampaikan di sini, SIPOL ini apa kan begitu? SIPOL ini sebenarnya kalau di bahasa sederhana adalah sistem informasi, artinya berbasis web yang digunakan oleh partai politik untuk menginput, ya, memasukkan data-data profil keanggotaan, termasuk kepengurusan juga, karena ada syaratnya. Syarat untuk ditetapkan menjadi partai politik di tahun 2024 itu, satu, harus memiliki kepengurusan 100% di 38 provinsi, 75% di 514 kabupaten kota se-Indonesia, dan 50% di tingkat kecamatan di satu kabupaten. Nah, itu syarat-syaratnya. Dalam hal ini tentu semuanya siapa yang mengoperasionalkan atau siapa yang punya kewenangan untuk menginput kemudian menghapus. Saya jawab adalah partai politik tingkat pusat. Siapa yang punya kewenangan untuk menginput kemudian menghapus, itu partai politik tingkat pusat. Apa itu bagaimana? Nggak punya kewenangan. Lah saya ganti-ganti, mau ganti itu kan bukan urusannya KPU kan. KPU itu hanya begitu. Tidak ada mekanisme begitu. Nah, yang perlu saya sampaikan, ketika orang tercatut, itu siapa yang bisa menghapus? Jawabnya partai politik tingkat pusat. Misalnya saya namanya Mestri, saya mau daftar P3K di Kabupaten Bantul, saya daftar, kemudian salah satu syaratnya itu ada cek SIPOL, nama saya ada di situ, maka saya kan kemudian dari KPU untuk kemudian minta tolong bahwa saya ini bukan anggota partai, tolong diberikan surat keterangan untuk saya lampirkan di berkas lamaran saya. Lalu bagaimana? Apakah segera dihapus? Jawabnya tidak bisa segera dihapus. Karena ada partai politik tingkat pusat yang kemudian menerima data itu apa enggak, kan begitu. Nah, perintah itu mau mundur, mau apa namanya, masih dalam pengurusan, itu persoalan tentang partai politik. Tidak ada persoalan KPU. Ya, saya membahas bawahi begitu. Saya mau tetap jadi pengurus, saya mau mundur itu kan persoalan pribadi saya, bukan persoalan KPU. Enggak, KPU ngurusi persoalan mundur majunya orang seluruh Indonesia ya susah kami ya. Apalagi sampai di tingkat kecamatan nggak ada urusannya. Mau dimundur mau maju nanti. Artinya itu adalah urusan personal yang bersangkutan untuk kemudian mengajukan pengunduran diri. Mestinya ya klarifikasinya kalau kemudian di SIPOL, biasanya sebatas itu menerangkan bahwa SIPOL ya sistem informasi itu berisi tadi profil, kepengurusan, keanggotaan. Dan namanya, sekali lagi, nama di SK tetap ada. Karena dia masih. Ya kan? Tapi apakah dia kemudian mundurkan diri? Itu kan persoalan internalnya partai politik. Nah, maka bisa didatangkan partai politik, bukan datang ke KPU. KPU akan biasanya begini. Ya kan? Apakah dia dihapus? Jawabnya, iya. Yang hapus siapa? Pengurus partai pusat. PAN pusat, bukan KPU. Saya sampai detik ini, saya nggak pernah ngecek-ngecek di situasi apa SIPOL kemudian nyuruh menghapus stafnya KPU Bantul, nggak pernah kami ada berlima ya, tidak pernah. Ini ada kewenangan sepenuhnya di partai politik tingkat pusat, sehingga ketika katakanlah saudara yang ada di sini itu kemudian mengundurkan diri, kemudian partainya sudah mengeluarkan namanya SK penetapan bahwa yang namanya ABCD ini mengundurkan diri per tanggal begini, ditandatangani oleh pengurus sesuai dengan tingkatannya. Kalau bahasanya kalau kecamatan ya tentu saja ada di tingkat
atasnya kan begitu ya, saya nggak tahu mekanismenya kan, itu mekanisme internal partai kan begitu, sehingga itu bisa menjadi salah satu bukti. Nah, pengunduran diri itu kemudian biasanya tentu partai politik berhubungan dengan kami untuk menyampaikan bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan tolong ini update-nya. Kami hanya ditembusi, bukan untuk mengubah, bukan untuk mengganti, tidak, kami hanya ditembusi. Jadi misalnya dari PAN itu kemudian ngomong bahwa saudara ini diganti mas. Contoh yang paling Kaisang misalnya, contoh ya, saya contohkan aja ini cepat kan, ya itu yang partai politik yang lainnya kemudian KPU berubah, itu enggak sama sekali, enggak ada perubahan itu kan sampai besok tanggal berapa? 19 Oktober itu ya. Pendaftaran capres, wapres bisa saja ganti-ganti, dan kami nggak akan ngurusnya kayak gitu. Ya, KPU tidak mengurusi soal pergantian adalah kewenangannya partai politik. Jadi itu sudah diatur. Ketika terjadi hal yang kaitannya dengan pengunduran diri, baik kepengurusan, baik keanggotaan, misalnya mencabut keanggotaan dari partai politik, itu adalah kewenangan partai politik. Sipol adalah bagian dari portal atau website untuk memudahkan pendokumentasian, dan kami ketika kami itu mendapatkan update-nya itu dari partai politik pusat. Jadi kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian tadi sudah memberitakan bahwa KPU itu berencana saya itu dapat apa? KPU dapat apa? Persoalan-persoalan kecamatan, persoalan-persoalan pamong. Nah, kami sudah cukup untuk kemudian menguatkan proses penyelenggaraan pemilu. Nah, harapannya begini.